Hai sobat, balik lagi bersama CP Kodok. Inilah 10 gedung mewah paling angker di Indonesia. Kamu pasti suka kagum dengan kemewahan gedung-gedung besar nan klasik, bukan? Pasti kamu juga tahu bahwa biasanya gedung-gedung besar itu berpenghuni. Ya, penghuninya bukan manusia, melainkan hantu dan sejenisnya yang kerap kali dikisahkan sangat mengerikan dan mencekam. Nah, kali ini CK ingin membahas 10 gedung mewah paling angker yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat mengetahui setiap CK mengupdate video terbaru. Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917. Setelah tidak lagi digunakan, banyak kisah-kisah angker yang menyelimutinya. Tempat ini sejak zaman prakemerdekaan sudah dikenal sangat angker. Salah satu televisi swasta pernah melakukan uji nyali di tempat ini dan terlihat sosok kuntilanak dengan jelas. Belum lagi kesaksian ribuan orang yang memiliki pengalaman mistis dengan tempat ini. Saking mengerikan dan berhantunya tempat ini, sudah pernah ada film horor Indonesia yang mengangkat Mall Klender sebagai latar belakang. Siapa tidak mengenal kawasan komplek wisata Kota Tua Jakarta, seperti Museum Wayang, Toko Merah, hingga Museum Bahari. Tetapi tahukah kamu bahwa dahulu kala lapangan di depan Museum Fathahillah dahulu digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk tahanan yang digantung akan dihukum mati. Banyak penampakan aneh di sekitar tempat ini. Yang paling terkenal adalah hantu tanpa kepala dan hantu noni Belanda. Tahanan yang diikat rantai di Museum Fathahillah dan lain sebagainya. Mungkin rumah sakit ini adalah yang paling populer di antara rumah sakit berhantu lainnya. RSBMC adalah tempat paling mengerikan di kota Bandung. Gedung ini dulu bernama Rumah Sakit Sartika Asih sampai tahun 1995. Kemudian diteruskan oleh BMC tahun 2000. Saat bangunannya beres dibangun, ternyata tidak jadi diresmikan dan dibuka untuk publik. Dan sekarang selama hampir 20 tahun rumah sakit ini menjadi sarang hantu paling mengerikan yang paling terkenal di kota Bandung. Tempat ini mempunyai nama lain Istana Hantu, karena bangunan hotel ini sangat luas dan besar, namun tidak ada penghuninya. Akses ke tempat ini pun agak sulit. Rumor yang beredar hotel ini tidak dilanjutkan pembangunannya karena sang pemilik hotel kehabisan modal. Hingga pembangunan yang sudah hampir selesai itu dibiarkan begitu saja. Seorang YouTuber dengan kanal bernama Exploring White Josh berhasil mendokumentasikan kengerian hotel besar yang tak terawat ini.
Banyak versi mengenai mengapa rumah kentang ini bisa begitu fenomenal dan terkenal akan kengeriannya yang mencekam. Namun satu hal yang pasti, orang yang lewat di depan rumah ini pasti akan merasa aneh karena mencium bau kentang yang sedang direbus di sekitar rumah tersebut. Padahal tak ada orang, apalagi yang memasak kentang tengah malam buta di rumah tersebut. Rumah besar yang berada di sebuah komplek perumahan elit di Jakarta Selatan ini memang penuh misteri. Kengerian rumah Pondok Indah ini bahkan pada tahun 2006 sudah diangkat menjadi film horor yang mengerikan. Kisah horor yang paling terkenal dari angkernya rumah Pondok Indah ini adalah hilangnya tukang nasi goreng setelah ada pembeli dari dalam rumah tersebut. Belum lagi kisah hantu muka rata yang kerap kali mengganggu tukang dagang atau orang lewat dengan rumah mewah tersebut. Sampai saat ini rumah hantu Pondok Indah tetap tidak ada yang membelinya. Meski stasiun Manggarai sudah sangat modern, rapi dan bagus, tapi ada sebuah kisah mencekam yang masih tersimpan di sana sampai saat ini. Tahukah kamu bahwa dahulu kala setiap ada kecelakaan kereta dan bangkai gerbongnya hancur parah, pasti akan dirumahkan di stasiun Manggarai ini. Konon katanya para korban kecelakaan kereta itu akhirnya berdiam diri di stasiun ini. Cerita paling fenomenal dari tempat ini adalah pengakuan seorang mahasiswa yang merasa menaiki kereta malam dan melihat korban kecelakaan kereta. Sialnya diketahui mahasiswa tersebut ternyata berjalan kaki ke stasiun tersebut. Bahkan hingga kakinya lecet-lecet karena kereta malam pada jam itu sudah tidak ada lagi. Ini mungkin adalah salah satu rumah paling misterius dan membuat heboh seantero jagat Indonesia dan mungkin dunia. Didaulat sebagai gereja penyembah setan di Indonesia, rumah gurita ini menyimpan banyak misteri, termasuk tidak ditemukannya pintu masuk untuk memasuki rumah ini. Setelah melakukan investigasi, pemilik rumah ini mengatakan bahwa gurita di atap rumahnya hanya sebuah karya seni belaka, tanpa ada embel-embel mistis atau gereja iblis sekalipun. Di urutan terakhir ada Menara Saidah. Dulu gedung ini terlihat sangat mewah dan megah. Namun gedung ini sama sekali tidak berpenghuni, kecuali legenda hantu yang menyelimuti gedung mewah berhantu ini. Konon gedung ini tidak lagi digunakan karena miring dan berpotensi rubuh kapan saja. Tetapi banyak pihak meyakini gedung ini tak lagi digunakan karena banyak hantu berkeliaran yang kerap kali mengganggu karyawan gedung perkantoran tersebut. Buktinya gedung tersebut masih kokoh berdiri sampai sekarang. Demikian tadi 10 bangunan mewah paling berhantu yang ada di Indonesia. Walau bangunan-bangunan ini terlihat megah, ternyata banyak kisah mistis dan mengerikan di gedung-gedung ini. Silahkan share dan komen di channel ini untuk terus mendapatkan informasi menarik lainnya.